Matius 22. Matius 22. Matius 22 ayat 37 dan 38. Oke, Matius 22 ayat 37 dan 38. Kalau tidak berkesibukan, nanti tolong foto layar, teman-teman. Oke, Matius 22 ayat 37 38. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Amin. Oke. Saya ambil tema hari ini bukan tema tentang keluarga. Amin. Tema hari ini saya ambil adalah jangan bucin. Apa temanya? Kamaida? Jangan bucin, Abang. Oke. Banyak anak-anak muda, saya mencintai pasangan saya sampai bucin, sampai lupa sama orang tua. Amin. Kalau kita mau membahagiakan, mau berkenan di hadapan Tuhan, membahagiakan orang tua kita. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda karena bucin, kita dapat merubah pola hidup kita. Amin. Saya mau belajar malam ini. Tema hari ini kita belajar jangan bucin. Amin. Kenapa jangan bucin? Karena banyak anak-anak muda yang bucin, budak cinta. Amin. Kalau kita mau jadi anak-anak muda yang benar-benar baik, jangan bucin. Amin. Karena hidup kita sebagai hamba Tuhan, karena hidup kita sebagai anak Tuhan, artinya kita jangan bucin. Amin. Tetapi kita mau belajar malam ini. Kenapa kita sering bucin? Kenapa? Karena kita tidak paham bahwa cinta itu sekedar cinta saja. Amin. Kalau hidup kita mau baik di hadapan Tuhan, mau hidup yang baik, kita harus dengan segenap hati melayani Tuhan, dengan segenap hati memuji Tuhan. Amin. Karena pasangannya ada di grup A, jadi dia mau melayani, tidak boleh. Tetapi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan bucin. Amin. Kita belajar bahwa kebucinan itu tidak baik. Cinta sekedar cinta aja boleh. Amin. Wajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai laki-laki dan perempuan. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita cinta jadi bucin, mohon maaf, cinta itu tidak bagus. Amin. Cinta itu hubungannya nggak bakal lenggang. Kenapa? Karena di dalam sebuah hubungan ada egoisan. Amin. Tetapi kita mau belajar malam ini. Kenapa kita mau belajar? Karena bucin itu tidak bagus. Amin. Kalau bucin itu tidak bagus, hidup kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Malam ini kita mau belajar. Kenapa anak-anak muda sering bucin? Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa cinta itu tidak boleh kata bucin. Amin. Kita harus belajar. Kalau kebucinan dalam sebuah hubungan, itu tidak bagus hubungannya. Hubungannya pasti tidak akan lenggang. Saya punya pasangan, tetapi kenapa saya nggak masukin di dalam sosial media saya? Kenapa? Di dalam WA, TikTok semuanya tidak. Kenapa? Karena saya mau hubungan saya dengan Tuhan yang utama. Amin. Kalau kita mau belajar malam ini, kebucinan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kenapa kita malam tema jangan bucin? Kenapa? Karena kita mau belajar, kebucinan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Jadi, apa yang utamakan? Pasangan. Kalau pasangannya ada, baru hidupnya bagus. Amin. Saya tidak memikirkan pasangan, tapi saya memikirkan ada Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Kenapa saya beda sama kayak Bang Kur yang dulu? Dikit-dikit bucin, dikit-dikit tiktokan, dikit-dikit itu. Kenapa? Saya beda. Kenapa? Karena saya mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tolong dong buka kameranya dong bagian tidak kesibukan. Jadi malam ini kita belajar kenapa kita sebagai anak-anak muda jangan bucin. Karena kebucinan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Amin. Itulah hukum yang pertama. Amin. Kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita mengasihi Tuhan,
kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Amin. Seringkali kita bucin. Kenapa? Karena budak cinta. Amin. Cinta boleh, saya ngelarang, tetapi jangan sampai seterusnya. Maksudnya, cinta itu tidak selamanya. Amin. Pasangan bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Kenapa? Karena dalam sebuah hubungan harus memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kenapa kita sering bucin? Karena tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus belajar malam ini? Jangan bucin. Kenapa? Karena kita harus benar-benar memahami kebucinan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Bentar ya teman-teman. Kebucinan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tetapi kita mau belajar malam ini. Kalau kita mau jadi orang yang bucin, jangan. Amin. Karena kebucinan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi malam ini kita belajar. Malam ini kita belajar bahwa hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Harus benar memahami bahwa firman Tuhan harus menjadi rema di dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita. Kalau kita bucin dalam Quran kita, bahwa kita akan menjadikan Tuhan budak cinta. Amin. Bentar teman-teman. Amin. Mengapa kita sering khawatir? Kenapa? Oh, pasangan saya ada di B, saya baru mau melayani. Kenapa? Karena ada bucin. Amin. Tetapi kita mau belajar malam ini supaya kita tidak bucin. Hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Percaya, jodoh, maut itu ada di tangan Tuhan. Tetapi kita malam ini kita belajar bahwa jodoh kita ada di tangan Tuhan. Amin. Contoh, pada malam ini saya mendengar, karena pasangan saya nggak mau melayani. Kalau nggak ada dia, nggak ada pelayanan. Amin. Itu nggak boleh. Namanya itu menduakan Tuhan, menyakitin hati Tuhan. Amin. Jangan jadikan alasan. Oh, pasangan saya ada di grup B, saya melayani. Tidak boleh. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, jangan ada rasa bucin di dalam hidupnya. Amin. Jadikan perasaan. Ketika kalian bilang kayak gitu, sama saja kalian menyakitin hati Tuhan. Amin. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan bucin. Amin. Pelayanan itu bukan sekedar main-main. Kalau pelayanan sekedar main-main, mohon maaf, hubungan kalian dengan Tuhan tidak erat. Malah menjauh karena bucin. Amin. Jadi pelayanan sekedar rutinitas, mohon maaf, tidak bagus. Tapi kita malam ini kita belajar bahwa melayani Tuhan dengan hati, segenap hati, dengan segenap jiwa. Melayani Tuhan dengan tulus. Amin. Saya malam ini mau ambil tema jangan bucin. Kenapa? Banyak anak-anak muda sering bucin. Karena bucin, maaf kata, ada yang gantung diri. Amin. Tetapi kita malam ini belajar. Kenapa? Saya mau kita sebagai anak-anak Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan pribadi Tuhan. Amin. Karena ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kalau malam ini kita belajar, kalau temanya yang lain enggak. Saya hari ini enggak bawa tema keluarga. Kenapa? Tema hari ini jangan bucin. Amin. Tetapi kita mau belajar. Kenapa tema hari ini jangan bucin, Bang? Kenapa? Bukan tema keluarga. Karena saya mau anak-anak muda belajar bahwa kebucinan kita bisa menjauh kita dari Tuhan. Hubungan erat dengan Tuhan sangat menjauh. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering bucin? Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Pasangan bisa menjauhin kita, tetapi Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita. Amin. Oke, saya lanjutkan. Apa ciri-ciri orang yang bucin? Ciri-ciri yang pertama adalah mengorbankan segalanya demi pasangannya. Amin. Seringkali kita mengorbankan segalanya demi pasangan kita. Contoh ibadah. Ibadah aja bisa dilarang. Kenapa? Karena bucin. Tetapi kita mau belajar malam ini, utamakan Tuhan, bukan utamakan pasangan kita. Kalau kita utamakan Tuhan,
Tuhan tidak mau. Tuhan sedih. Amin. Saya capek, emang capek baru pelayanan, baru khotbah tadi. Tetapi saya utamakan Tuhan di dalam hidup saya. Maka saya bisa on fire sampai sekarang. Amin. Saya berapa hari ini tidak tidur biasa. Saya tidur jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3. Kenapa? Tetapi muka saya tetap sukacita. Kenapa? Karena memiliki on fire dari Tuhan. Amin. Ketika kita percaya bahwa kita jangan bucin di hadapan manusia, kita percaya Tuhan mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kita. Jodoh mati di tangan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, mengorbankan segalanya demi pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah tidak mempunyai prinsip. Orang yang bucin tidak mempunyai prinsip. Apa-apa dilarang sama pasangannya. Oke, siap. Nggak boleh ibadah. Iya, udah. Tapi malam ini kita belajar. Kenapa? Kita anak-anak muda sering bucin. Kenapa? Karena mengorbankan pasangan. Mengorbankan Tuhan dalam pasangannya. Amin. Malam ini kita belajar utamakan Tuhan, bahwa jodoh maut ada di tangan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah tidak punya prinsip. Sering kita tidak punya prinsip. Cuman karena apa? Pasangan, harta, jabatan. Amin. Karena kita sebagai anak-anak muda harus mempunyai prinsip. Visi misi kita harus jelas. Kenapa kita bisa dibaptis? Kenapa kita bisa melayani Tuhan? Amin. Tujuan apa kita melayani Tuhan? Tujuannya kita melayani Tuhan menjadi berkat untuk keluarga kita. Amin. Ini masih tema tentang jangan bucin, ini masih tentang keluarga. Amin. Saya bilang masih tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah yang utama dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar kenapa kita sering bucin. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan ada nomor one. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gampang dikendalikan pasangan. Orang yang bucin gampang dikendalikan pasangannya. Tetapi malam ini kita belajar, jangan kita sebagai anak muda terlalu bucin. Kalau terlalu bucin, anak-anak kita bisa dikendalikan pasangannya. Amin. Malam ini kita belajar. Kenapa saya ambil tema jangan bucin? Karena kita tidak mau dikendalikan manusia, tetapi kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Oleh Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Nanti tolong dong Kak, siapa yang foto layar? Oke teman-teman. Saya tidak bisa foto layar. Oke, yang saya lanjutkan. Bagaimana caranya kita jangan bucin? Bagaimana caranya kita jangan bucin, teman-teman? Kita mau belajar. Yang pertama, prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Amin. Hubungan dengan Tuhan yang utama. Amin. Kenapa hubungan kita dengan Tuhan sering menipis? Kenapa? Karena kita sering utamakan pasangannya. Oh, pagi hari. Pas pertama pagi hari. Bukan nyari Tuhan, tetapi halo sayang, lagi ngapain? Halo, iya. Ya. Oh iya. Kalau saya pagi hari, yaitu datang duduk di hadirat Tuhan. Amin. Orang yang bucin bisa menjauh kita dari Tuhan. Hati-hati anak-anak muda. Amin. Karena saya udah ada pengalaman sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita jangan bucin? Yang kedua adalah carilah pasangan yang mengasihi Tuhan lebih dari kamu. Amin. Kita harus mencari pasangan kita, mencari Tuhan lebih dari kamu. Kita harus mencari Tuhan. Amin. Kenapa kita sering bucin? Kenapa? Karena kita utamakan Tuhan. Amin. Oh, gini aja. Saat teleponan, teleponan gabut. Ada pasangan. Halo, iya sayang, ya my darling, ya my baby, ya my CV, ya mami papi, ya. Amin. Tapi nggak boleh. Saat ada ibadah, datang mempersembahkan hidup kita. Amin. Maksudnya apa? Ibadah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruh hidup kita. Amin. Kenapa tema hari ini jangan bucin? Karena kita sebagai anak-anak muda, biar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Prioritaskan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, punya identitas yang teguh di dalam Kristus. Amin. Siapakah identitas kita? Identitas kita adalah orang Kristen. Orang Kristen apa? Menjadi berkat. Mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat,
utamakan kasihnya kepada Tuhan. Kita harus utamakan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Oh iya, saat pagi hari, sekali lagi saya bilang, halo ya my darling, oh iya my baby, oh iya my honey, atau apa tuh. Tapi kita utamakan Tuhan. I love Jesus Christ. Sabar ya teman-teman. Bang Pur jaringannya nggak kurang bagus itu. Udah? Bisa? Halo? Shalom? Udah? Udah ada Bang, udah ada. Oke. My love Jesus. Aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Amin. I love and Jesus Spirit God. Api Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Kalau kita ke gereja sekedar rutinitas, pelayanan sekedar rutinitas, nggak ngerti arti dari tujuan visi misi Allah, mohon maaf, harus kita belajar dari awal lagi. Amin. Tetapi kita malam ini belajar, kenapa kita sering bucin? Karena utamakan pasangannya lebih dari Tuhan. Hati-hati, Tuhan tidak mau. Tuhan itu cemburu. Amin. Kita sadar nggak sadar bisa utamakan pasangan kita. Kenapa? Karena ada dia kita pelayanan. Kalau nggak ada dia, saya jauh. Oh, saya mau jauh. Saya mau telepon pasangan saya dulu dah. Halo sayang, ibadah yuk, begini. Baru hadir. Amin. Malam ini kita belajar. Kita sebagai orang Kristen, jangan bucin. Boleh cinta, tetapi sekedar cinta. Amin. Cinta biasa saja. Tetapi kita belajar, kalau kita mengasihi Tuhan, utamakan Tuhan dari segala apapun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Haleluya. Bless you, I got Jesus. I love Jesus Spirit God. Aku mengasihimu Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang jangan bucin Tuhan, lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya Tuhan, tetapi malam ini kita belajar bahwa Tuhan yang utama, Tuhan yang paling nomor one di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan